قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang dunia perhabiban kaum muslimin yang sedang gonjang-ganjing. Beberapa waktu yang lalu, Bung Haji Rhoma Irama di dalam podcastnya membahas tentang Habib Ba'alawi, membongkar fakta-fakta tentang Habib Ba'alawi, yang katanya Habib Ba'alawi itu banyak mendoktrin dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, bukan hanya di podcastnya saja kaum muslimin. Bahkan di luar podcastnya, Bung Haji Rhoma Irama ketika berceramah tetap membahas masalah habaib. Dan tetap membongkar fakta bahwa para habaib itu kerjanya mendoktrin kaum muslimin. Mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab apa nasib? Ini soal nasab ya. Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat belum? Udah lihat? Nah. Jadi ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman, yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah ini muncul di abad yang ke-9, nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang,
dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau munkar wa nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah, sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA, bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama yang dimediasi oleh pihak yang netral. Civitas Akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor-profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibbin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti saya sering saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi SAW sendiri bersabda, "Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian." Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, "Walau ana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Luar biasa kaum muslimin ya. Kita pasti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama kaum muslimin, bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak ada orang yang dimuliakan karena nasab. Tidak ada orang yang diutamakan karena nasab, enggak ada. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Bukan yang nasabnya nyambung ke Nabi Muhammad SAW, bukan. Ya, itu pun kalau benar nyambung kaum muslimin. Lah kalau nasabnya masih dipertanyakan, seperti Habib Ba'alawi, ya. Habib Ba'alawi kan dipertanyakan nasabnya kaum muslimin. Dipertanyakan kebenaran nasabnya yang diklaim nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang percaya coba?
Ya, sekarang ini banyak yang nggak percaya kaum muslimin. Bahkan para muhibbinnya ini sudah banyak yang tidak percaya dengan para habaib. Ya buktinya sekarang ada Kiai Imad, kemudian pendukungnya juga banyak. Ada Bung Haji Roma Irama yang kemudian pendukungnya juga banyak. Ketika mereka menggugat nasab Ba'alawi. Ketika mereka membongkar ceramah-ceramah para habaib yang isinya doktrin-doktrin, banyak pendukung mereka kaum muslimin. Ya, itu membuktikan bahwa sekarang ini banyak para muhibbin yang mulai sadar kaum muslimin bahwa yang nggak bener apa yang diucapkan Habib selama ini kaum muslimin. Meskipun Habib Rizik pernah membantah. Pak Rizik Syihab kan pernah membantah kaum muslimin ucapan Bung Haji Roma Irama di dalam podcastnya yang membongkar bahwa para habaib itu isinya mendoktrin. Habib Rizik membantah. Tapi ketika Bung Haji Roma Irama kembali menyuarakan, kembali membongkar fakta-fakta tentang habaib yang kerjanya mendoktrin, sekarang nggak ada suaranya lagi. Ya. Mana? Nggak ada lagi suaranya Habib Rizik. Nggak ada lagi Habib Rizik menanggapi ucapan-ucapan Bung Haji Roma Irama yang membongkar fakta-fakta tentang para habaib. Seperti ketika menanggapi ucapan Bung Haji Roma Irama tentang para habaib di podcast Bung Haji Roma Irama. Ya, itu pertama kalinya sepertinya ya. Pertama kali Bung Haji Roma Irama membongkar fakta-fakta tentang para habaib. Ya, yang membuat Habib Rizik kemudian sepertinya emosi kaum muslimin. Jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Itu kaum muslimin ya, itu video dari Habib Rizik yang berapi-api membantah apa yang diucapkan oleh Bung Haji Roma Irama di dalam podcastnya. Bahwa tidak ada Habib yang mendoktrin ini dan itu. Katanya nggak ada kaum muslimin. Bahkan mengancam Bung Haji Roma Irama ketika memfitnah para habaib, itu nanti matinya su'ul khotimah. Padahal itu bukan fitnah. Yang disampaikan Bung Haji Roma Irama itu bukan fitnah kaum muslimin. Ya, termasuk di video yang sudah kita simak tadi. Video dari Bung Haji Roma Irama yang terbaru, yang mengomentari Habib Ba'alawi. Ya, beliau bercerita, salah satu doktrin para habaib, itu ada kisah tentang Bang Maman yang jualan kacang. Ya. Yang Bang Maman ini dikisahkan ibadahnya berantakan. Orangnya itu pokoknya nggak jelas kaum muslimin. Amal ibadahnya nggak jelas. Tapi karena cinta sama Habib, ya, dia masuk surga tanpa hisab kaum muslimin. Jadi seperti ini doktrin para habaib itu kaum muslimin. Jadi bukan fitnah ya. Coba kita buktikan. Ada kisah tentang Bang Maman yang ibadahnya hancur tapi bisa masuk surga tanpa hisab karena cinta sama Habib. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Sholatnya berantakan, maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak tuh, kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Pedagang, iya beb, bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, beliau ambil kertas kecil, kotak, beliau tulis, ademan, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Toh, coba kaum muslimin ya. Jadi yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama itu bukan fitnah. Ya. Yang disampaikan oleh orang-orang yang menyebutkan bahwa para habaib itu kerjanya ndawir, kerjanya doktrin kesesatan, itu bukan fitnah. Itu bukan memfitnah para habaib, itu membongkar fakta. Membongkar fakta tentang para habaib, bahwa para habaib itu kerjanya memang mendoktrin. Tujuannya apa? Mengangkat harkat, derajat, martabat para habaib. Sudah jelas. Ya. Jadi Pak Rizik ini mau membantah seperti apapun nggak bisa, karena jejak digital itu ada. Jejak digital itu ada. Dan ini kan namanya doktrin luar biasa kaum muslimin. Coba bayangkan kaum muslimin, orang yang maksiatnya luar biasa,
ya, maksiatnya luar biasa, ibadahnya kocar-kacir nggak jelas. Ya, jelas ya, orangnya tukang maksiat, ibadahnya kocar-kacir nggak jelas, cuma modal cinta sama Habib masuk surganya tanpa hisap. Coba kaum muslimin ya, ini orang loh ya, bukan Habib. Ya. Orang yang sekedar cinta sama Habib, meskipun tukang maksiat, ibadahnya nggak jelas, kocar-kacir, nggak mau ibadah, karena cinta sama Habib bisa masuk surga tanpa hisap. Apalagi Habibnya. Nah, kan seperti itu kaum muslimin. Ini kan doktrin yang luar biasa. Artinya Habib yang ahli maksiat, yang ibadahnya kocar-kacir, pokoknya Habib yang hancur lah. Ini kan berarti diyakini masuk surga tanpa hisap. Apa nggak doktrin ini namanya? Ya, cobalah. Ya, jadi Habib Rizik Syihab ini udah nggak bisa lagi membantah ucapan-ucapan Bung Haji Rhoma Irama kaum muslimin. Makanya Habib Rizik nggak muncul lagi mengomentari ucapan Bung Haji Rhoma Irama. Karena apa? Fakta sudah membuktikan bahwa benar yang diucapkan Bung Haji Rhoma Irama. Ya, bahwa para habaib itu kerjanya doktrin, dan doktrinnya doktrin yang menyesatkan. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.